Keliling Bali dalam 2 hari? Emang bisa? Bisa dong. Kita bisa jelajah keindahan Pulau Bali, terutama di spot-spot yang menjadi landmarknya Pulau Bali. Simak keseruan jalan-jalan kami di Bali selama 2 hari, hanya di channel Faiz Kian Santang. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia menonton video ini. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan di Pulau Bali, khususnya di kawasan Nusa Penida dan Nusa Dua. Sekarang, kami sudah berada di Masjid Al-Ihsan Sanur, sebuah masjid yang dibangun oleh pengelola Hotel Grand Ina Bali Beach. Dikutip dari situs bali.jpnn.com, Masjid Al-Ihsan Sanur berdekatan dengan area kompleks Hotel Ina Grand Beach. Masjid yang awalnya hanya sebuah musola yang kecil dan kumuh, berkembang dan menjadi tempat ibadah penting umat Islam di kawasan Denpasar Selatan. Beberapa sumber menyebut, Masjid Al-Ihsan berdiri sejak tahun 90-an. Setelah selesai sholat subuh dan bersih-bersih, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Sanur. Jarak dari Masjid Al-Ihsan Sanur sekitar 800 meter dan dapat ditempuh selama 11 menit. Kondisi jalanan masih lengang, tapi sedikit demi sedikit mulai ada kendaraan motor dan mobil karena banyak masyarakat atau wisatawan menuju pantai matahari terbit Sanur untuk menyaksikan matahari terbit atau sunrise. Letak pantai matahari terbit sangat dekat dengan Pelabuhan Sanur. Ini jalan menuju Pelabuhan Sanur yang melewati pantai matahari terbit. Kondisinya masih sepi, tapi mulai ada geliat kegiatan masyarakat di sini. Ada beberapa masyarakat sekitar dan juga wisatawan yang sudah standby untuk menikmati terbitnya matahari di pantai ini. Inilah tanda pantai matahari terbit Sanur yang bisa dijadikan sebagai background foto. Jangan lupa untuk berfoto di sini ya, sebagai bukti nyata bahwa kita pernah wisata ke pantai ini. Sekarang, kami menuju Pelabuhan Sanur. Tapi, sebelum itu, kita harus check-in dulu kedatangan kita di counter kapal boat yang kita pakai. Letak counter check-in ada di luar kawasan Pelabuhan Sanur, sekitar 50 meter sebelum masuk ke dalam Pelabuhan Sanur. Di sini, kita akan diperiksa voucher yang sudah kita dapatkan secara online. Kemudian, akan diberikan name tag sebagai tanda masuk untuk bisa memasuki kawasan Pelabuhan Sanur. Kita sudah sampai di Pelabuhan Sanur. Pelabuhan ini baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2022. Pelabuhan ini memiliki arsitektur yang indah dan unik. Dikutip dari kompas.com, arsitek Nyoman Popo Priyatna Danes yang merancang desain terminal menjelaskan, desain Pelabuhan Sanur memiliki makna di baliknya. Desain pembangunan Pelabuhan Sanur adalah bagian dari konsep pelabuhan segitiga emas yang menghubungkan kawasan di 3 pulau berbeda, yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan.
Keterhubungan antara ketiga wilayah ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat sekitar. Ia menyebutkan, Pelabuhan Sanur memiliki desain jukung mecadik dengan pola gajah Mina sebagai ikon dari wilayah setempat. Popo Danes menambahkan, perahu jukung mecadik adalah salah satu ikon Sanur. Dari zaman ke zaman, perahu ini dijadikan sarana transportasi utama oleh masyarakat Bali untuk beraktivitas di laut, termasuk melayani warga yang hendak menyeberang ke Pulau Nusa Penida. Pukul 6:25 waktu Indonesia Tengah, kami mulai untuk boarding karena kapal bot kami berangkat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Bagian dalam pelabuhan ini sangatlah bagus dan juga nyaman. Saya sendiri terkesima melihat keindahan pelabuhan Sanur ini. Ya emang tengah naon. Sama aja. Saat ini, saya sedang proses boarding. Kita masuk lobi pelabuhan, kemudian kita siapkan tiket dan name tag untuk di-scan oleh petugas. Selanjutnya, kita naik ke atas menggunakan eskalator. Di sini ada ruang tunggu keberangkatan. Tapi, karena waktu kita tinggal 30 menit lagi, maka kita langsung turun lagi ke bawah menuju dermaga, di mana kapal bot bersandar. Jalan menuju dermaga sangatlah indah dan estetik. Banyak spot foto yang bagus, baik itu dengan background pelabuhan Sanur atau dengan background kapal bot yang sedang bersandar. Saat ini, kita sedang turun dari ruang boarding menuju dermaga, tempat kapal bot kita bersandar. Kita jalan kaki sekitar 100 meter menuju kapal bot. Seperti yang saya ceritakan tadi, jalan menuju kapal bot sangatlah indah dan eksotik. Kita bisa sejenak berfoto sebelum naik kapal bot yang akan kita tumpangi. Pukul 6:40 waktu Indonesia Tengah, kapal fastboat Semabu Hills mulai berlayar ke Pulau Nusa Penida. Jadwalnya seharusnya berlayar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Akan tetapi karena posisi kapal sudah terisi penuh, maka pukul 6:40 pun kapal segera berlayar. Tak terasa, kurang dari 1 jam, kami sudah tiba di Pelabuhan Banjarnyuk, Pulau Nusa Penida. Tidak seperti kondisi Pelabuhan Sanur yang bagus, kondisi Pelabuhan Banjarnyuk belum 100% selesai. Jadi, pelabuhan ini belum nyaman bagi penumpang kapal bot. Nusa Penida merupakan kepulauan yang terletak di Kabupaten Klungkung, Bali. Secara administratif,
Nusa Penida terletak di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Nusa Penida. Nusa Penida terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Provinsi Bali. Nusa Penida terkenal dengan keindahan alam bawah laut, serta keindahan alam yang eksotik. Terumbu karang di wilayah Nusa Penida berjenis karang tepi atau Fringir Reef, dengan jumlah sekitar 296 jenis. Luas terumbu karang di perairan sekitar Nusa Penida kurang lebih 1.419 hektar. Sekarang, kami sudah berada di kawasan Angel Billabong dan juga Broken Beach. Seperti biasa, ada biaya parkir sebesar Rp2.000. Dilansir dari situs detik.com, sesuai dengan namanya, Broken Beach memiliki pemandangan pantai yang tidak sempurna. Namun, ketidaksempurnaan itulah yang membuat pantai ini menjadi menarik. Panorama pantai ini sangat menakjubkan, mulai dari air laut yang biru, dikelilingi batu karang, dan salah satu bagian karang membentuk siluet seperti terowongan di atas laut. Jika dilihat dari atas, di antara air laut dan bebatuan, terdapat sebuah lingkaran yang bentuknya menyerupai teluk di tengah pantai yang menghadap ke laut. Jika mengunjungi Broken Beach saat musim hujan, Anda akan melihat rumput-rumput di sekitar tebing yang tumbuh subur dan membentuk hamparan hijau. Nusa Penida memiliki panjang garis pantai sekitar 77,5 km yang didominasi pantai bertebing mencapai 56,9 km yang tersebar di bagian timur, selatan, dan barat pulau. Sisanya, atau sebanyak 20,6 km atau 26,6%, merupakan pantai landai berpasir putih yang terdapat di bagian utara pulau. Nusa Penida juga merupakan daerah tujuan pariwisata spiritual khusus bagi umat Hindu di seluruh Nusantara. Dikutip dari situs gnfi.com, Pantai Kelingking atau Kelingking Beach adalah salah satu destinasi wisata yang terletak di Pulau Nusa Penida bagian barat. Lebih tepatnya di Dusun Karangrawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Bali. Nama Pantai Kelingking itu sendiri diambil karena rupa pantai ini yang sekilas seperti jari kelingking, walaupun ada juga yang menyebutnya mirip T-Rex. Tuh, foto-foto di dia. Pantai Kelingking menawarkan destinasi wisata dengan keindahan tebing dan pantai bagi para wisatawan. Wisatawan lokal dan mancanegara yang datang mengunjungi pantai ini biasanya melakukan swafoto atau selfie yang menampilkan keindahan Pantai Kelingking dari atas tebing. Kami sudah berada di Pelabuhan Banjarnyu, Pulau Nusa Penida, untuk kembali lagi ke Pelabuhan Sanur di Pulau Bali. Kami kembali menggunakan kapal fastboat dari Semabu Hills seharga Rp90.000. Setelah 1 jam berlayar, sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat, kami sudah kembali lagi di Pelabuhan Sanur, Pulau Bali, dan kami bersiap untuk ke hotel tempat kami menginap. Inilah biaya yang kami habiskan di hari pertama kami di Bali. Pertama adalah menggunakan taksi online dari Terminal Ubung ke Pelabuhan Sanur, Rp90.000, tiket PP Semabu Hills Fastboat seharga Rp180.000, tiket masuk kawasan Pulau Nusa Penida Rp25.000, sewa motor Scoopy seharga Rp90.000, isi bahan bakar Rp20.000, parkir Broken Beach Rp2.000, parkir Kelingking Beach Rp2.000, dan taksi online dari Pelabuhan Sanur ke hotel seharga Rp125.000, sehingga total biaya yang kami habiskan sebesar Rp534.000. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah,
kami sudah tiba di Vape Hotel Kuta Kartika Plaza. Lokasi hotel sangat strategis karena hanya berjarak 1,82 km dengan Bandara Internasional Ngurah Rai. Bagi yang menginginkan kualitas pelayanan yang oke dengan harga yang ramah di kantong, Vape Hotel Kuta Kartika Plaza adalah pilihan yang tepat karena meski murah, akomodasi ini menyediakan fasilitas memadai dan pelayanan yang tepat terjaga mutunya. Vape Hotel Kuta Kartika Plaza adalah tempat bermalam yang tepat bagi yang berlibur bersama keluarga. Pelayanan memuaskan serta fasilitas hotel yang memadai akan membuat kita nyaman berada di Vape Hotel Kuta Kartika Plaza. Tersedia kolam renang untuk bersantai sendiri maupun bersama teman-teman dan keluarga. Terdapat juga restoran yang menyajikan menu lezat ala Vape Hotel Kuta Kartika Plaza untuk kita semuanya. Setelah beristirahat sejenak, kami kemudian mencoba untuk menikmati senja di sore hari di atas rooftop Vape Hotel Kuta Kartika Plaza. Selain itu, kami juga mencoba untuk berenang di kolam renang Vape Hotel ini. Ukuran kolam renangnya sangat cukup untuk merelaksasi otot setelah lelah beraktivitas seharian. Kami mengawali hari kedua di Bali dengan sarapan di restoran Vape Hotel Kuta Kartika Plaza. Untuk kelas budget hotel, bagi kami menu sarapan sudah di atas rata-rata kelasnya. Pokoknya sarapan di sini enak dan bikin kenyang. Oh ya, untuk jalan-jalan di hari kedua ini, kami menyewa motor dari Bali Rentalku. Kalian bisa langsung saja buka situsnya untuk informasi lebih lanjut di balirentalku.com. Destinasi pertama kami adalah Monumen Bajra Sandi Denpasar. Nama lainnya adalah Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Monumen Bajra Sandi adalah monumen yang melambangkan perjuangan rakyat Bali yang terletak di Renon, Denpasar, Bali. Monumen yang menempati tanah 13,8 hektar dengan luas gedung 4.900 meter ini dirancang oleh Insinyur Ida Gede pada tahun 1981. Pembangunan monumen mulai dilakukan pada tahun 1987 atas prakarsa mantan Gubernur Bali, Ida Agus Mantra. Pada tanggal 14 Juni 2003, monumen baru diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Sejarah Museum Bajra Sandi memiliki arsitektur khas tradisional Bali. Pembangunannya syarat akan makna filosofis agama Hindu. Kata Bajra sendiri memiliki arti genta. Pendeta Hindu sering menggunakan genta ketika mengucapkan mantra dalam upacara keagamaan. Selain itu, elemen-elemen Hindu yang ada di dalam monumen adalah guci amerta, disimbolkan dengan kumba semacam periuk yang dapat dilihat dari bagian samping monumen. Kemudian, ekor naga basuki terwujud dekat suamba dan kepalanya pada kori agung. Kemudian, badan bedawang akupa yang diwujudkan pada landasan monumen, kepalanya pada kori agung. Kemudian ada Gunung Mendaragiri yang diwujudkan dengan monumen menjulang tinggi. Dan terakhir adalah kolam yang mengelilingi monumen diibaratkan sebagai Kesirar Nawa atau lautan susu. Tidak hanya memiliki nilai filosofi Hindu, monumen Bajra Sandi juga syarat akan simbol kemerdekaan. Anak tangga yang berada di pintu utama monumen berjumlah 17. Tiang agung yang berada di bagian dalam monumen jumlahnya 8.
yang memiliki ketinggian 45 meter. Angka-angka tersebut adalah tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Selanjutnya, perjalanan kami lanjutkan ke kawasan Nusa Dua dengan melewati jalan tol Bali Mandara via gerbang tol Benoa. Dikutip dari situs indonesiabaik.id, tol Bali Mandara adalah jalan tol di atas air pertama di Indonesia yang ada di Pulau Dewata. Jalan tol Bali Mandara dikelola oleh PT Jasa Marga Bali Tol (TBK) yang melintasi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dikutip dari laman bpjt.pu.go.id, arti nama Mandara sendiri berasal dari singkatan maju, aman, damai, dan sejahtera, dan mengusung konsep Green Strong dan Beautiful Road. Jalan tol Bali Mandara panjang 12,7 km yang dibangun di Pulau Bali telah diresmikan dan beroperasi sejak tahun 2013. Jalan tol ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan yang menghubungkan segitiga emas antara Bandara Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Jalan tol ini sekaligus menjadi pelengkap akses jaringan jalan di Pulau Bali, sehingga mempermudah akses ke pelabuhan maupun kawasan wisata lainnya. Bukan hanya itu, uniknya, pada jalan tol Bali Mandara sendiri menjadi satu-satunya jalan tol di Indonesia yang memiliki jalur sepeda motor. Jalan tol Bali Mandara ini juga masuk ke dalam 5 besar tol atas air terpanjang di dunia, setelah Jiachou Bay di China 42 km, Lake Pontchartrain Causeway di Amerika Serikat 38,4 km, Chesapeake Bay di Amerika Serikat 24,01 km, dan tol Penang Malaysia 24 km. Balik deh kanan Google Maps. Jalan bypass Ngurah Rai. Ntar dulu kita keluar dulu dari sini. Ini akhirnya ke Google satu belok. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, maka kami memutuskan untuk istirahat sejenak di Masjid Agung Ibnu Battuta, kawasan Puja Mandala Worship. Dikutip dari detik.com, Masjid Agung Ibnu Battuta merupakan salah satu masjid yang paling sering dikunjungi jamaah saat sedang berlibur di Bali. Lokasi masjid ini kerap disebut sebagai simbol toleransi umat beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Ibnu Battuta terletak di Kompleks Peribadatan Puja Mandala, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali. Bangunan masjid ini berdampingan dengan Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Buddha Guna, Gereja Kristen Protestan di Bali, GKPB, Bukit Doa, dan Pura Jagatnata. Pukul 13.20 waktu Indonesia Tengah, kami sudah sampai di Pantai Pandawa. Tiket masuk pantai ini biasanya dibanderol sebesar Rp8.000 dan motor Rp2.000. Tapi, karena kami datang saat ada festival akhir tahun, maka tiket masuk dibanderol seharga Rp20.000. Pantai Pandawa adalah pantai dengan pasir putih yang terletak di Desa Kutu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Menurut sejarahnya, sebelum dikenal dengan sebutan Pandawa,
Pantai ini lebih dulu dikenal penduduk sekitar sebagai Pantai Kutuh sesuai dengan nama daerahnya. Ciri khas dari Pantai Pandawa yaitu memiliki dua tebing tinggi dan besar yang pada salah satu sisinya dipahat 5 patung Pandawa dan Kunti. Sementara keenam patung tersebut secara berurutan ditampilkan sejajar, mulai dari posisi tertinggi dan diberi nama Dewi Kunti, kemudian 5 kesatria Pandawa, yaitu Dharma Wangsa atau Yudhistira, kemudian Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa, yang membuat pantai ini pun disebut sebagai Pantai Pandawa. Bertemu dengan pantai berpasir putih sepanjang 1 km, kita akan terpesona oleh kebersihan dan warna pasir putih yang kekuningan. Ombak yang tenang menjadikan Pantai Kutuh atau Pantai Pandawa tempat yang ideal untuk berenang dan menikmati keindahan laut dengan aman. Saat ini, di Pantai Pandawa sedang berlangsung festival akhir tahun, di mana terdapat panggung hiburan dan bazar kuliner. Kami pun menikmati makan siang di Pantai Pandawa ini. Oleh artis lokal Bali, yaitu dari Bagus Wirate. Lawak Bali juga ada, lawak Balinya dari si STI Bali. Dan juga nanti sambil menunggu detik-detik pergantian tahun, kita akan dihibur jedak-jeduk oleh DJ Not So Koplo. Betul. Hanya 20.000 loh. Hanya 20.000. 20.000 kita sudah bisa menikmati itu semua. 20.000 sudah 4 pan. Pukul 15:05 waktu Indonesia Tengah, kami sudah tiba di Garuda Wisnu Kencana GWK. Tiket masuk seharga 115.000 yang kami dapatkan secara online. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau kerap disebut dengan GWK adalah sebuah taman wisata budaya di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kira-kira 40 km di sebelah selatan kota Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di sini berdiri megah sebuah landmark atau maskot Bali, yakni Patung Garuda Wisnu Kencana, yang menggambarkan sosok Dewa Wisnu menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 121 meter. Area Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana berada di ketinggian 146 meter di atas permukaan tanah atau 263 meter di atas permukaan laut. Di kawasan itu, terdapat juga patung Garuda yang tepat di belakang Plaza Wisnu adalah Plaza Garuda, di mana patung kepala Garuda setinggi 18 meter ditempatkan. Pada saat ini, Plaza Garuda menjadi titik fokus dari sebuah lorong besar pilar berukir batu kapur yang mencakup lebih dari 4.000 meter persegi luas ruang terbuka yang dinamai Lotus Pond. Pilar-pilar batu kapur kolosal dan monumental di Lotus Pond menciptakan seni landscape ruang yang sangat eksotis. Dengan kapasitas ruangan yang mampu menampung hingga 7.000 orang, Lotus Pond telah mendapatkan reputasi yang baik sebagai tempat sempurna untuk mengadakan acara besar, baik yang berskala nasional maupun internasional. Patung Garuda Wisnu Kencana sendiri diresmikan pada tanggal 22 September 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini, kita memasuki lokasi tempat di mana tiket dijual. Tapi bagi kalian yang sudah membeli tiket secara online, bisa langsung untuk menukarkan tiket di loket yang telah tersedia. Oh iya deh, liburan teater. Naik mantan ya, lah.
Sebagai taman budaya, Garuda Wisnu Kencana menyiapkan pertunjukan kesenian Bali setiap jamnya, setiap hari. Berikut adalah jadwal pertunjukan kesenian Bali di GWK sebagaimana dilansir akun Instagram resminya. Di antaranya yang kami lihat pada pukul 15 ada tari oleng, tamu lilingan, tari jauk manis, dan juga tari barong. Dari Plaza Wisnu, kami kemudian jalan kaki menuju Lotus Pond, sebuah tempat lapang luas yang bisa dipakai untuk acara berskala nasional maupun internasional. Dari arah sini bisa terlihat kemegahan dari patung Garuda Wisnu Kencana. Bawah. Foto di sini nggak? Panasnya? Backlight, matahari dari Pukul 17:15 waktu Indonesia Tengah, kami tiba di Pantai Melasti Ungasan. Harga tiket masuk sebesar Rp8.000 dan untuk motor Rp2.000. Pantai Melasti terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pantai Melasti merupakan salah satu tempat wisata populer di Bali. Di kawasan Pantai Melasti, pengunjung akan menemukan keindahan alam khas pantai sekaligus budaya Bali. Pantai yang terhubung dengan lautan lepas juga berdekatan dengan beberapa pantai lainnya seperti Pantai Pandawa, Pantai Batu Page, dan Pantai Green Bowl yang tidak kalah populer. Saat ini, Pantai Melasti merupakan pantai yang mudah dijangkau setelah ada akses jalan yang membelah bukit. Jalannya halus, beraspal sehingga memudahkan pengunjung maupun masyarakat Bali yang akan melakukan upacara adat di Pantai Melasti. Sebelumnya, pengunjung harus menuruni ratusan anak tangga untuk sampai ke pantai yang letaknya tersembunyi di belakang bukit ini. Pantai Melasti merupakan salah satu pantai pasir putih terbaik di Bali. Kawasan ini juga tempat yang sesuai untuk liburan bersama anak-anak. Tersedia juga tempat berteduh yang berjejer rapi. Pantai juga digunakan untuk upacara melasti, salah satu upacara tradisional di Bali. Nama pantai juga diambil dari nama upacara ini. Masya Allah. Mendekati pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami menuju panggung pertunjukan tari kecak di Pantai Melasti. Harga tiket sebesar Rp150.000, bisa dipilih secara online atau on the spot. Tari kecak adalah sebuah tarian yang menggambarkan kisah epos Ramayana, perjalanan Sang Rama dalam mengalahkan Sang Rahwana demi menyelamatkan Sita dengan bantuan pasukan Hanuman dalam membuat jembatan menuju kerajaan Alengka. Kisah tersebut dikemas dalam sebuah tarian kecak dengan spirit dan nuansa baru dari Pantai Melasti. Perpaduan kecak bersatu dengan setiap gerakan tarian menambah kenikmatan senja di atas batu kapur yang menjulang tinggi. Romantisasi cerita Ramayana akan memberikan tawa dan menciptakan kenangan. Itulah keseruan menonton tari kecak di Pantai Melasti.
seekor monyet putih. Apakah kamu siluman sang? Sial! Oh, Siraben. Keesokan harinya, sebelum kami check out dan kembali ke Bandung, kami menyempatkan jalan-jalan pagi di Pantai Kuta. Di sini, kami menikmati keindahan Pantai Kuta di pagi hari. Baiklah, saya akan rekap biaya yang kami habiskan di hari kedua kemarin. Yang pertama adalah tiket Monumen Pakai Bajra kantong ya, Sandi pokoknya. seharga Oh, Rp25.000, tiket Pantai Pandawa Rp20.000, tiket GWK Rp115.000, parkir GWK Rp5.000, tiket Pantai Melasti Rp8.000, parkir Pantai Melasti Rp2.000, tiket tarik kecak Melasti Rp150.000. Sehingga total yang kami habiskan di hari kedua di Pulau Bali sebanyak Rp325.000. Setelah puas jalan-jalan pagi di sekitar Pantai Kuta, lalu kami kembali lagi ke hotel tempat kami menginap. Kami langsung sarapan di restoran Veve Hotel Kartika Plaza. Setelah sarapan, kami pun kembali ke kamar untuk bersiap untuk check out. Dan kemudian setelah check out, kami memesan taksi online seharga Rp130.000 untuk jarak dari Veve Hotel Kartika Plaza menuju Terminal Ubung. Pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, akhirnya kami sudah tiba di Terminal Ubung. Disinilah kami akan mengawali perjalanan pulang kami kembali ke kota Bandung. Demikian video singkat perjalanan kami di Bali selama 2 hari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.